Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini masih terkait HUT PDIP yang ke-52. Di balik itu semua, rupanya kita melihat nasib dari Bambang Pacul. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Semua pendiri bangsa. Nah itu Pak Dewa Pacul, oke. Apa ada yang sekarang? No. Sini, kalau mau berdebat, monggo. Dicobain aku. Contoh, ketika BPUPK, saya suruh korek, bener ada nggak ada? Ada. Itu yang saya pegang. Itu otentik. Nah, itu loh. Kali Mungkin ngomong gitu-gitu aja, lebih gitu, tapi ya ono dukone Ibu, ono sing legaliti ya ditundangi. Apakah Pak Pacul kena? Pak Pacul termasuk tadi. Pacul, jangan kamu apa mata? Utut Pacul, ngono ya? Ya kena sebrek itu lah. Biasa namanya ibu kan kadang memarahi putra-putranya kan wajar aja. Ya tugas Siti kan dalam mereka menyemangati. Kalau kita nggak ditukani ibu ketua umum malah bingung dewe, gitu loh. Nah jenenge malah stres. Nek ditukani kan ibu berarti kan ada atensi sama gitu loh bos. Ya tidak ada yang lain. Pak, mengenai instruksi pilihan anggota dan provinsi harus linear itu seperti apa? Oh enggak. Di kabupaten kota kan bisa koalisi seperti itu, terus penegasannya seperti apa? Misalnya kota Semarang dengan gubernur linear, ya di kota Semarang single, di gubernur kan juga single, kemudian nomornya foto-foto hiji ini, set nyambung bisa, tapi tidak misalnya dengan wilayah lain. Contoh mana Pak Pacul? Ya contoh misalnya dengan saya kok ini lah ke ini air rasa contoh Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang kan orang inland. Ya gimana? Ya saling memahami lah kawan-kawan bahwa yang namanya ngesti mau kampanye sendiri ya boleh kan gitu loh. Jadi kawan yang lain kampanye boleh, begitu aja, enggak apa-apa toh. Pak Pacul tuh nggak cocok sama Pak Ganjar, gitu loh, beda ini. Tapi sekarang kau lihat, kawan-kawan PD tahu banget betapa saya full support keputusan ketua umum. Seorang kesatria harus tahu betul antara tugas dan perasaan pribadi. Yang ngajari siapa? Mentor saya Pak Cip almarhum. Pak Cip ini ketika jadi sekjen partai, Ibu Ketua Umum tanda tangan rekomendasi untuk Gubernur DKI, namanya Pak Yos Sutioso. Kok Yos Sutioso? Jenderal Sutioso. Ibu tindak luar negeri diberikan Pak Cip untuk ditandatangani. Jadi Pak Cip teknik. Jadi itu contoh mentor saya yang namanya Insinyur Sudirto, Sekjen PDI Perjuangan. Waktu itu sepakat saya camkan betul dalam hati saya bahwa begitulah cara seorang ksatria untuk ikut jalan rajanya. Proyek dengan anggaran raksasa hanya menghasilkan malapetaka. Kita tidak bisa menyebutnya sekedar kesalahan teknis. Ini kegagalan sistemik, kegagalan dalam perencanaan, eksekusi, dan pemahaman tentang apa arti sesungguhnya dari ketahanan pangan.
Mari kita petakan secara jernih apa saja sumber kegagalan yang menguras anggaran besar itu. Pertama, salah memilih lahan. Kita semua tahu bahwa tanah adalah faktor terpenting pertanian. Di Kalimantan Tengah, proyek food estate memaksakan lahan gambut dan kawasan lindung menjadi lahan pertanian. Lahan gambut punya fungsi ekologisnya sendiri untuk menjaga keanekaragaman hayati. Ya, tidak cocok dijadikan lahan pertanian intensif. Citra satelit menunjukkan bahwa di desa Tawai Baru, 700 hektar tutupan pohon hilang demi proyek ini. Di Gunung Mas, 18.000 hektar habitat orangutan Kalimantan kini terancam. PDIP itu dari dulu memang nggak pernah suka dengan program food estate. Nah, gua nggak tahu kenapa, apakah memang banyak pengusaha di dalamnya yang berkecimpung di dalam bidang importir pangan. Nah, gua nggak ngerti juga karena gua nggak nyari datanya. Tapi yang jelas program ini memang harus berlanjut karena menurut data dunia saat ini sedang mengalami krisis pangan. Di Amerika, di Eropa itu harga pangan sudah tinggi sekali. Kita pun sama. Beras lagi naik, harga sayuran, harga cabai pun lagi naik. Kenapa? Karena kita udah lihat sendiri kan, saat ini iklim tuh nggak jelas. Sekarang aja kemarauannya berkepanjangan. Nah sekarang kalau kalian bilang program food estate itu ditiadakan, lu siap-siap mati kelaparan. Tidak ada keberhasilan yang sekali jalan, butuh berkali-kali. Lu udah pernah SD kan? Lu pasti inget dong, ini lampu bisa terjadi setelah ribuan kali percobaan loh. Lu jadi jago masak rendang setelah berapa kali nyoba coba. Kadang-kadang malah udah 5 kali aja masih keasinan. Sekarang lu nganggep program food estate simsalabim. Bu Mega. Ya. Ini Bu, ada yang bertanya salah satu netizen Bu. Apa tuh? Kata dia, Bang, coba tanya ke Mak Banteng, siapa yang menjual Indosat ke asing katanya Bu. Siapa Bu? Jawab aja Bu, nggak apa-apa. Saya hanya menanyakan pertanyaan dari netizen aja. Jawab aja, kenapa sih Bu? Emang siapa Bu yang menjual? Aku kalau kayak gini suka mau nangis. Mohon maaf Bu, saya nggak ada maksud untuk bikin Ibu sedih. Saya hanya menanyakan pertanyaan dari netizen aja. Kalau Ibu mau marah no sama yang nanya, bukan ke saya ya Bu. Saya sebetulnya tidak marah. Iya, kalau mau tahu marah saya, ya nggak kayak gitu. Kalau ada yang membuli Ibu, apa reaksi Ibu? Orang yang bully-bully itu, seperti tadi akan saya ulangi, di dalamnya itu tidak ada etika dan moral. Nah lo yang bertanya tanggung jawab ya, undang aja Bu sekalian Bu. Daripada bully saya, mbak datang sini deh, ketemu saya. Kamu tahu nggak sejarah bagaimana bisa PT Indosat yang dulunya punya Indonesia bisa jatuh ke tangan investor asing? Nah, ini kita bahas. Setelah Indosat dibeli di era Soeharto, Indosat akhirnya dijual di era kepemimpinan Ibu Megawati dengan alasan pembayaran hutang negara. Indosat dibeli oleh perusahaan asal Singapura. Padahal saat itu Indosat tergolong BUMN yang menguntungkan saat dijual pada tahun 2022. ST Telemedia merogoh kocek 5,6 triliun rupiah untuk membeli 41,94% saham. 5 tahun kemudian justru ST Telemedia yang memperoleh keuntungan 3 kali lipat setelah menjual seluruh saham Indosat yang dibeli dari Indonesia kepada Qatar Telecom (QSQ). Kabar ini pun membuat publik naik pitam. Saat itu Qatar Telecom merogoh 16,7 triliun untuk membeli saham Indosat dari perusahaan asal Singapura. Ya, begitulah akhirnya perempuan cantik, karismatik, pintar. Kira-kira siapa ya? Cuaks, komen di bawah. Katanya mau memberantas korupsi, giliran koruptornya ditangkap malah dibela. Dengan alasan tuh yang nggak masuk akal banget, malah beralasan kayak, ya namanya juga berlawanan politik. Hello, yang berlawanan politik akan terintimidasi. Ya gitulah, kalau lu jujur, kalau lu bersih, ya bersih aja. Koruptor, ya tetap koruptor. Kalau gua boleh jujur ya guys,
Buat gua, mau siapapun presidennya, mau siapapun pemimpinnya, hidup gua gini-gini aja, tetap kerja seperti biasanya, tetap macet-macetan dan segala macamnya. Tapi yang gue pikirin apa? Yang gue pikirin adalah rakyat-rakyat di luaran sana yang tidak punya platform dan tidak berani untuk menyuarakan hal-hal seperti ini karena keterbatasan komunikasinya, karena keterbatasan pengetahuannya, karena keterbatasan elektroniknya, jadi mereka tidak bisa bersuara. Yang gue pelajari di sekolah adalah DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang kalau DPR-nya aja korupsi, mau mewakilkan rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang diwakilkan? Kalau boleh jujur ya, BLT, gue tidak mendapatkan bantuan tersebut. Subsidi bahan bakar kendaraan, gue juga nggak dapat. Makan siang gratis, gue juga nggak dapat. Anak gue juga nggak dapat. Tapi kenapa gue mau bersuara kayak gini? Ya karena yang gue pikirkan adalah rakyat-rakyat yang membutuhkan bantuan tersebut, tapi tidak mendapatkan sebagaimana mestinya. Jangan karena mereka adalah rakyat kecil, rakyat pedalaman, rakyat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, terus jadi bisa dengan seenaknya diinjek-injek sama pemerintah. Bisa dengan seenaknya diinjek-injek ya, ditipu, dibohongi oleh para pemimpin-pemimpin negara. Dan yang gue yakini dari dulu, politik itu memang tidak 100% bersih. Sama halnya dengan bisnis, tidak ada bisnis yang 100% bersih. Tidak ada pemimpin yang 100% sempurna, dan tidak ada 100% negara yang bersih, yang sempurna, gak ada. Karena yang gue yakini kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi setidaknya dengan ada presiden, dengan ada pemimpin, dengan ada Dewan Perwakilan Rakyat, harusnya teriakan-teriakan rakyat bangsa negara Indonesia ini bisa sampai ke telinga mereka. Bukan malah jadi digunain mengalokasikan dana untuk demi kepentingan pribadi. Lewat platform TikTok gue ini, apapun yang bisa gue speak up, akan gue speak up. Dan gue hanya berusaha mewakili rakyat yang ingin gue wakilkan. Kalau yang gak mau diwakilin ya udah gak usah nontonin konten gue. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.